Ada kembali di Breaking News pemirsa dan kita akan lihat kembali situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini pemirsa, sejumlah tamu kenegaraan terus berdatangan ke Istana Merdeka untuk mengucapkan langsung ucapan selamat atas pelantikan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selanjutnya, acara di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto akan melangsungkan gala dinner atau makan malam bersama dengan tamu-tamu kenegaraan dan juga sejumlah tokoh bangsa yang hadir di Istana Merdeka. Dan pemirsa, masih bersama kami ada Mas Saidiman Ahmad, pengamat politik, dan juga Mas Saleh Ramli, politisi Partai Gerindra. Ini Mas Saidiman, kita lihat saat ini sejumlah tamu-tamu kenegaraan, terutama para kepala negara atau perwakilan pimpinan negara-negara dunia hadir di Istana Merdeka memberikan ucapan selamat kepada Presiden Prabowo. Tanggapan Anda, Mas Saidiman? Iya, saya kira menarik ya bahwa ada puluhan perwakilan dari negara, termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan tadi disebut oleh Pak Prabowo 19. Kemudian ada 15 yang utusan khusus dan seterusnya itu dari negara-negara. Saya kira banyaknya perwakilan dari negara-negara sahabat yang hadir untuk Pak Prabowo untuk memberi ucapan selamat kepada Pak Prabowo secara langsung ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia ini memang tetap sangat penting ya di dunia internasional dan memang begitu faktanya gitu ya. Dan kita dengarkan juga tadi pidato dari Pak Prabowo Subianto bahwa di masa pemerintahan beliau posisi Indonesia masih akan tetap sebelumnya gitu ya, bebas aktif, tidak masuk ke dalam blok tertentu gitu ya. Misalnya persaingan antara blok timur China dengan Amerika ya akan memainkan peranannya sendiri. Bersahabat dengan seluruh bersahabat negara. dengan seluruh, dan yang paling penting adalah Pak Prabowo menekankan bahwa ini semua dilakukan untuk kepentingan atau sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat gitu ya. Bahwa politik luar negeri dan semua yang akan dilakukan itu semuanya muaranya pada kepentingan nasional gitu ya. Pada Amerika ya tentu kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, pada China juga demikian. Saya kira ini penegasan dari Pak Prabowo, dan saya kira juga negara-negara lain juga melihat posisi yang sangat strategis dari Indonesia. Selain kita punya kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, kita punya penduduk yang sangat besar, kita juga akan diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia, karena itu sangat patut diperhitungkan ya di dunia internasional. Baik. Mas Saleh, kalau kita ingat kembali sebelum dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo memang sudah rajin begitu ya melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pimpinan negara-negara di dunia. Ini sepertinya Pak Prabowo memang sudah menyiapkan sedemikian rupa untuk nantinya setelah dilantik langsung tancap gas begitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas khususnya di bidang hubungan bilateral maupun multilateral dengan beberapa negara-negara di dunia. Memang Pak Prabowo itu bukan saja di internal partai maupun di luar, beliau sering menyampaikan bahwa Indonesia ini kan negara yang begitu besar, negara yang diberkahi kekayaan alam yang luar biasa, yang melimpah. Kekayaan alam itu bisa kita gunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu selama ini yang kita tahu bahwa beliau sampaikan dalam pidato kenegaraan beliau tadi bahwa kita tidak ingin Indonesia itu menjadi darah kekayaan alam, kita menjadi darah dari pihak-pihak lain. Ya, akan mengatakan bahwa selama ini bangsa kita, kekayaan kita ini terlalu banyak keluar, diambil oleh pihak luar tanpa kita mampu gunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat kita. Oleh karena itu hari ini Pak Prabowo saya kira dengan kehadiran tamu-tamu yang ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang sangat bersahabat, yang beliau sering sampaikan kita 1000 kawan itu terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Oleh karena itu prinsip kita adalah kita ingin membangun relasi yang terlalu banyak dengan pihak-pihak luar, dengan negara-negara sahabat kita, tapi kita juga ya harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa gitu, sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang besar, seperti itu kira-kira. Baik, Mas Saleh, Mas Saidiman, dan pemirsa jangan kemana-mana. Sindo Breaking News akan kembali usai jeda dan dilanjutkan oleh rekan saya Herjuno Syaputra.